Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, dan tentunya harus selalu semangat. Alhamdulillah teman-teman, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan lagi untuk bisa belajar bareng lagi. Kemudian tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengidolakan Rasulullah, selalu mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Nah teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masih di tema 9, sungguh kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin tentang lingkungan alam Indonesia. Jadi nanti harapannya teman-teman dapat mengetahui lingkungan alam Indonesia, kemudian teman-teman dapat mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia, serta harapannya kita bisa menjadi khalifah seperti yang Allah harapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang akan memakmurkan bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Teman-teman masih ingat tentang lingkungan ya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia sendiri tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Nah, fungsinya kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Di sini misalnya nelayan memperoleh sumber penghidupan dari laut. Nelayan dapat menangkap ikan-ikan yang hidup di laut. Nah, kalau petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Petani dapat menanam berbagai macam tanaman sehingga menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, apakah yang terjadi jika tempat mereka memperoleh penghidupan mengalami kerusakan sehingga tidak lagi produktif? Ya, semua tentu akan mengalami kerugian dan kehilangan sumber kehidupannya. Fungsi lingkungan yang kedua, lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal itu, terjalinlah interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bagi kelanjutan kehidupan. Tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker merupakan salah satu bentuk buruk ya, salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak terjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh masyarakat sangat bergantung pada kondisi lingkungannya. Kemudian fungsi yang keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Coba kita bisa membayangkan bila lingkungan di tempat tinggal kita penuh dengan sampah, berbau, airnya keruh, penuh asap pabrik, asap kendaraan, serta listrik padam. Nah, tentu akan tidak nyaman ya untuk tinggal di daerah tersebut. Nah, seperti halnya hewan dan tumbuhan, ketika habitatnya terganggu, mereka juga akan terganggu kelangsungan hidupnya.
Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat tergantung pada sumber daya alam, ya, misalnya masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Namun karena di daerah pantai mempunyai pemandangan yang sangat indah, sehingga berkembanglah sektor pariwisata seperti penginapan, jasa pemandu wisata, penyewaan alat menyelam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masyarakat di daerah laut. Potensi laut di Indonesia sangat besar. Selain masyarakat di sekitar bermata pencaharian berasal dari laut, kita juga bisa memanfaatkan sebagai wisata bahari, seperti penyelaman yang dapat menyaksikan keindahan laut serta keindahan biota laut. Misalnya di Raja Ampat, Papua, ya, dan Bunaken di Sulawesi Utara. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah sungai. Sebagian orang menggunakan sungai sebagai sumber air bagi kehidupan. Adapun sebagian orang yang memanfaatkan sungai sebagai pengairan bagi pertanian. Sungai juga dapat sebagai alat transportasi bagi masyarakat. Nah, ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu mendirikan pasar apung yang terdapat di Sungai Barito, Banjarmasin. Selanjutnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga cocok sebagai tempat wisata. Hal itu disebabkan dataran tinggi memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Kemudian, masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, juga dimanfaatkan lahan perkebunan, peternakan, dan industri. Baik, itu materi hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan bersama. Tadi tentang lingkungan. Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian, lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kemudian, kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Oke, itu jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan komen di kolom komentar atau silahkan bisa wapri, ya. Baik teman-teman, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan, ya. Tak lupa dan selalu mengingatkan, selalu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu sehat dan selalu semangat. Oke, baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.